Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya al mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tasib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah dan semangat mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran ilmu nahwu yang ke-61 yang akan membahas badal. Sahabat Kampung Ilmu Al-Falah yang berbahagia, badal ini termasuk kelompok at-tawabi. At-tawabi itu apa? At-tawabi adalah kalimat yang diberi i'rab sesuai dengan i'rab kalimat sebelumnya. Gampangane i'rabe ditutake, dipadake karo kalimat sing sadurunge. Itulah at-tawabi. Lah, at-tawabi ini ada 4. 1 badal, 2 an-na'tu na'at, yang ketiga at-taukid, dan yang keempat al-atfu, atof. Tawabi adalah kalimat yang diberi i'rab sesuai dengan i'rab kalimat sebelumnya. Nah, tawabi ini ada 4, badal, na'at, atau taukid. Dan kita akan bahas satu-satu ini. Yang pertama adalah badal. Pengertian badal. Secara bahasa, makna badal ialah pengganti. Diberi nama badal karena tugas dari badal itu adalah menggantikan kata sebelumnya, menggantikan kalimat sebelumnya. Nah, kalimat yang digantikan itu namanya mubdal minhu. Itu secara bahasa. Ta'riful badli, ta'rif badal. Al-badalu huwa tabi'un ya'ti ba'dasmin qablahu. Yuwadhihu wa yubayyinul maksud minhu. Adapun badal dalam ilmu nahwu ialah tabi' ini kalimat yang i'rabnya mengikuti kalimat sebelumnya. Nah, badal ini berfungsi sebagai wakil atau pengganti kalimat sebelumnya. Ada yang mewakili secara keseluruhan dan ada juga yang mewakili sebagian saja. Jadi badal ini berfungsi memberi penjelasan tambahan pada kalimat sebelumnya. Jadi, sekali lagi, badal ini berfungsi memberi penjelasan tambahan kalimat sebelumnya atau mubdal minhu. Karena sebagai wakil atau pengganti, maka kalimat tersebut harus mengikuti i'rabnya kalimat yang digantikannya atau mubdal minhu. Singkatnya, badal itu i'rabnya harus mengikuti mubdal minhunya. Nah, mubdal minhunya itu i'rabnya ya kadang rafa, kadang nasab, kadang jer. Nah, sekarang saya beri contoh. Qala Muhammadun ustadzuka. Qala berkata, siapa Muhammadun Muhammad? Nah, ini masih kurang jelas. Lalu dijelaskan ustadzuka, gurumu. Mungkin Muhammad itu banyak. Nah, kemudian supaya jelas diberi badal atau keterangan tambahan, itu ustadzuka. Ini Muhammadun sebagai mubdal minhu, kalimat yang digantikan, terus ustadzuka ini sebagai badal atau sebagai pengganti daripada mubdal minhu. Nah, karena Muhammadun itu rafa, maka ustadzuka juga harus rafa. Contoh lain, zurtu, saya berkunjung, ustadzaka, ing gurumu. Nah, gurumu itu banyak, supaya jelas saya beri badal Muhammadan, yaitu guru yang bernama Muhammad. Jadi kata Muhammadan itu merupakan keterangan tambahan daripada ustadzaka, sehingga menjadi jelas. Ustadzaka ini mubdal minhu, Muhammadan sebagai badal. Mubdal minhunya dibaca nasab karena sebagai maf'ul bih, maka
Mubdal, maka badalnya yaitu Muhammadan juga dibaca nasab. Marortu, saya berjalan, bi ustadzika, bertemu dengan gurumu, Muhammadin, yaitu Muhammad. Kata Muhammadin ini sebagai badal menjelaskan kalimat sebelumnya atau mubdal minhunya sebagai keterangan tambahan daripada susunan marortu bi ustadzika ini. Nah, bi ustadzika ini jer karena ada huruf jer bi. Nah, maka badalnya yaitu Muhammadin ini juga harus dibaca jer. Hadal kitabu mufidun. Hadza utawi ini al-kitabu yaitu kitab itu mufidun, berguna, bermanfaat atau berfaedah. Nah, al-kitabu ini menjadi badal. Badal dari apa? Hadza. Hadza kan mubtada. Mubtada hukumnya rofa, maka al-kitabu pun juga dibaca rofa. Koma, berdiri siapa Zaidun, Zaid. Zaid sebagai fa'il. Fa'il hukumnya rofa. Rofanya tandanya dumah. Akhuka, yaitu saudara laki-lakimu. Lafal akhuka ini sebagai badal. Badal dari mubdal minhu Zaidun. Hukumnya rofa karena lafal Zaidun dibaca rofa. Dzalika utawi itu al-baitu rupane atau yaitu rumah itu nadhifun bersih. Al-baitu menjadi badal dari dzalika. Dzalika sebagai mubtada. Mubtada hukumnya rofa, maka al-baitu diikutkan kepada dzalika yaitu hukum rofa. Al-imamu utawi imam, Ahmadu yaitu Imam Ahmad, itu rojulun laki-laki solihun yang soleh. Lafal Ahmadu itu menjadi badal dari mubdal minhu al-imamu. Al-imamu dibaca rofa, maka Ahmadu juga dibaca rofa. Kataba menulis siapa asyaikhu seorang syekh Muhammadun yaitu Syekh Muhammad risalatan ing risalah mufidatan yang berfaedah. Qala berkata siapa Aliyun Ali. Siapa Ali ini? Ibnu Abi Thalibin yaitu Ibnu Abi Thalib. Jadi Ibnu Abi Thalibin ini sebagai badal daripada Aliyun. Uraiannya ini, koma berdiri siapa Zaidun Zaid, akhuka yaitu saudara laki-lakimu. Zaidun ini sebagai mubdal minhu, hukumnya rofa karena sebagai fa'il. Akhuka sebagai badal, hukumnya rofa karena diikutkan kepada Zaidun. Istiqbaltu, saya menyambut Zaidan ing Zaid. Akhoka yaitu saudaramu. Lafal akhoka ini badal hukumnya nasab karena diikutkan kepada mubdal minhunya yaitu Zaid. Bitu saya menjual at-tufaha ing buah apel niswahu separuhnya. Niswahu separuhnya, tufah ini ada dhamir hu kembali kepada tufah. Lafal nisbahu itu sebagai badal mubdal minhunya tufah. Tufaha dibaca nasab maka nisbahu dibaca hukum-hukum badal. I'rab badal harus mengikuti mubdal minhu. Tadi sudah saya singgung. Atau mubdal minhu itu isim yang dibadali, isim yang digantikan, isim yang diberi tambahan keterangan. Jika marfu, ya badalnya marfu. Kalau mansub, mubdal minhunya, badalnya juga mansub. Kalau mubdal minhunya majrur, badalnya juga majrur. Jadi jika marfu, mansub atau majrur, maka badalnya pun harus marfu, mansub atau majrur. Untuk badal ba'di mingkul,
Ini nanti keterangannya. Dan badal istimal, maka setelah badal harus diikuti oleh dhamir yang kembali kepada mubdal minhunya. Jadi badal itu ada 4, nanti keterangan sebentar, nanti saya terangkan. Nah, salah satunya ada badal ba'di mingkol dan badal istimal. Badal ba'di mingkol dan istimal itu harus ada dhamir yang kembali kepada mubdal minhunya. Contohnya, bi'tu saya menjual at-tufaha ing buah apel nisfahu. Lah ini ada dhamirhu. Kembali kepada mubdal minhunya. Mubdal minhunya adalah at-tufaha. Hukum yang ketiga, badal bisa dijumpai setelah nama orang. Seperti tadi, qala Ali. Nah ini, qala Ali, ini kan nama orang. Setelahnya nama orang yang menunjukkan gelar atau paraban atau apa, itu menjadi badal. Saya ulangi lagi, badal biasa dijumpai setelah nama orang. Yang badal itu menunjukkan gelar atau selainnya. Yang keempat, badal juga bisa dijumpai setelah isim isyarah. Isim isyarah itu setelahnya ini. Hadza al-kitabu. Ini ada isim isyarah. Dalikal baitu. Dalika ini juga isim isyarah. Jadi yang setelahnya isim isyarah itu berupa badal. Badal juga bisa dijumpai setelah isim isyarah. Di mana jika terdapat isim ma'rifat setelah isim isyarah, maka isim tersebut kemungkinan besar adalah badal. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana cara mengi'rab badal ini? I'rabul badal. Misalnya ini ada kalimat, ada jumlah susunan. Misalnya ini ada susunan jumlah, marortu bimu'allimika samihin. Marortu saya berjalan, bimu'allimika bertemu dengan gurumu, samihin yaitu samih. Nah, kalau kita i'rab marortu, kalimat marortu itu fi'lu madin, itu fi'lu madin fi'il madhi mabniun yang dimabnikan ala sukuni atas sukun. Kenapa? Litisolihi karena bertemunya bitta'ib dengan ta al mutaharrikati yang berharokat. Wata ta maksudnya tu ini dhamirun muttasilun berupa dhamir muttasil mabniun ala dhammi yang dimabnikan dhammah fi mahali raf'in yang mahalnya rafa. Alba bi ini harfu jarin. Sudah jelas itu. Muallimika ismun majrurun. Isim yang dijarkan dengan bi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Alamat jarnya adalah kasrah. Wa huwa mudhafun. Dan mu'allimika itu termasuk mudhaf karena dihubungkan dengan kalimat setelahnya. Dihubungkan dengan apa? Kaf itu. Mu'allimika itu ka-nya itu sebagai mudhaf ilaih, mu'allim itu sebagai mudhaf. Wal kafu sedangkan kafnya itu dhamirun muttasilun berupa dhamir muttasil mabniun fi mahalli jarrin yang mabni mahalnya jar karena sebagai mudhaf ilaih. Samihin ini badalun sebagai badal wa alamatu jarrihi alamat jarnya adalah al kasratu adz-dzahiratu ala akhiri. Kenapa samihin? Karena diikutkan kepada mubdal minhunya. Mubdal minhunya jar berarti ini juga harus jar. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ra'aitu saya melihat al-muhandisa yang insinyur Mahmudan yaitu insinyur Mahmud malu bekerja siapa muhandis atau Mahmud bijiddin dengan sungguh-sungguh. Nah, ini Mahmudan ini sebagai badal. Mahmudan utai kalimat Mahmudan itu badalun sebagai itu badalu kullin mingkulin, badal kul mingkul. Apa itu badal kul mingkul nanti?
Badal kul mingkul itu sering juga disebut dengan mutobik, badal mutobik. Mansubun yang dibaca nasab. Karena apa? Karena diikutkan kepada al-muhannisa. Wa alamatu nasbihi, alamat nasabnya tanwinul fathi, fathah, tanwin. Alamat nasabnya adalah fathah atau fathah tanwin. Az-zahiri ala akhiri, yang tampak di akhirnya. Marortu, saya berjalan, bin najari, bertemu dengan tukang kayu, Khalidin, yaitu Khalid, li syira'i khazanatin, untuk membeli lemari jadi datin yang baru. Khalidun ini, Khalidin ini badalu kulin mingkul, ini sebagai badal kul mingkul. Mubdal minhunya an-najar, ajar jer karena ada ba ini. Maka badal ini juga harus dibaca jer, majrurun wa alamatu jarihi tanwinul kasri adz-dzahiri ala akhirih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.